Shalom keluarga damai. Dalam Samas hari ini, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Matius 4 ayat 5-7. Begini firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Keluarga damai, firman Tuhan ini adalah tentang pencobaan Tuhan Yesus yang kedua. Saya jadi teringat saat remaja dulu. Saya pernah bertanya, Yesus kan Tuhan, kok dicobai ya? Terus, pesan apa sih yang akan Tuhan sampaikan kepada kita melalui pencobaan yang kedua ini? Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang baru ini. Kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Mohon tenangkan pikiran kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk berefleksi dengan jujur. Lihat diri kami dalam terang kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai merespon pertanyaan saya tadi. Yesus kan Tuhan, kok dicoba? Saya jadi teringat kakak tingkat di persekutuan pemuda. Dalam sebuah diskusi, dia pernah mengatakan kepada saya, "Coba kamu sesekali melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya." Jawaban dia begitu mengejutkan saya. Keluarga damai, Allah memiliki tujuan dengan mengizinkan Yesus dicobai. Tujuannya yang pertama adalah supaya kita mengerti bahwa kita memiliki juru selamat yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sifat manusiawi Allah memungkinkan dia untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, ciptaan tebusannya. Terus, mengapa Allah membiarkan dirinya dicobai iblis? Bukankah Yesus tahu bahwa dia pasti menang melawan godaan iblis? Keluarga damai, semua ini dilakukan Tuhan Yesus bukan untuk dirinya sendiri, namun dilakukannya untuk kepentingan kita manusia, ciptaan yang dikasihnya. Yesus membiarkan dirinya dicobai untuk menunjukkan strategi atau taktik iblis dalam menggoda manusia. Dan pada saat yang bersamaan, Yesus menunjukkan jalan atau cara bagaimana untuk menghadapi godaan tersebut. Sebagai imam agung, Yesus memberi pelajaran bagi kita, manusia, sehingga kita dapat mengikuti apa yang dilakukannya. Jika kemarin kita bersama merenungkan pencobaan yang pertama atau pola pencobaan yang pertama, terus apa pesan Allah untuk kita di dalam pencobaan yang kedua ini? Dalam pencobaan yang kedua ini, kita akan lebih menyorot pada faktor keangkuhan hidup. Iblis menggoda Yesus dengan keangkuhan hidup atau pride of life, sebuah keinginan untuk diakui, tampil hebat, dan membuktikan statusnya sebagai anak Allah dengan cara yang spektakuler. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu." Keluarga damai, iblis menantang identitas Yesus agar ia merasa perlu membuktikan diri di depan publik. Pada waktu itu di bait Allah, apalagi itu di bubungan lagi. Nah, di dalam hidup, kita sering terjebak, ingin pamer keberhasilan, atau kalau di lingkungan gereja juga bisa pamer spiritualitas, demi mendapatkan validasi dari orang lain. Ini istilahnya adalah jebakan eksistensi dan pengakuan. Nah, iblis menggunakan jebakan ini. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 7. Dikatakan bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yang seharusnya di surga mulia, dia telah merendahkan diri sedemikian rendahnya. Jadi, keangkuhan itu bukan Jesus way, bukan caranya Yesus. Yang kedua, saya menyebutnya dengan iman vs sensasi. Menurut Anda, kenapa Yesus menolak melakukan atraksi demi popularitas? Kenapa? Karena Yesus mengajarkan bahwa hubungan dengan Bapa itu didasarkan pada kepercayaan dan iman yang tenang dan teduh. Bukan pada tuntutan agar Tuhan menunjukkan mukjizat sesuai harapan kita atau ego kita. Menutup renungan ini, di pencobaan Yesus yang kedua, ini kembali menegaskan bahwa Yesus memang datang
untuk membawa manusia kepada keselamatan, agar manusia dapat meneladaninya dan dapat terus berada di dalam jalan Allah atau cara Allah. Keluarga damai, hati-hati. Keangkuhan hidup itu sering sekali menyamar seperti iman yang besar, padahal itu adalah upaya untuk memaksa Tuhan. Yesus menang karena ia tidak butuh pengakuan dunia. Dia menang karena dua hal kunci ini. Yang pertama, firman Tuhan yang digunakan dengan penuh hikmat. Dan yang kedua, perkenanan Bapa. Keluarga damai, marilah kita menghayati masa Prapaskah ini dengan memurnikan diri, dengan membuang keangkuhan dalam diri dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama. Seperti halnya Yesus merendahkan diri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap rendah hati. Seperti Yesus yang menolak untuk memamerkan kuasanya demi pujian dunia. Ajarilah kami untuk tidak mencari validasi atau pengakuan dari manusia. Dan ampuni kami ya Tuhan, jika seringkali kami mencobai-Mu dengan keangkuhan kami dan merasa diri kami istimewa. Ya Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami berjalan dalam kerendahan hati dan sepenuhnya menyadari bahwa hidup kami hanya karena anugerah-Mu semata, hingga kami terus memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Amin.